Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-I'tisam atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para asatid dan juga Ustaz Dr. Ali Misri Senjang Putra yang kami hormati, dan juga para santri sekalian, putra putri dari MA SMK 5 hari ini yang kami sayangi. Yang pertama, kami sampaikan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dikumpulkan dalam majelis yang mudah-mudahan faedah bisa kita ambil. Terus salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami yang mewakili dari pengurus Ma'had Al-I'tisam atau Pondok Pesantren Al-I'tisam, yang kebetulan pada kesempatan hari ini karena ada kegiatan program yang sudah diagendakan, sehingga kebetulan yang senior ataupun pimpinan-pimpinan tidak di tempat. Kita minta maaf kepada rombongan yang tamu yang mungkin dengan kondisi yang kurang sempurna. Dan kami ucapkan marhaban bihudurikum, selamat datang di Ma'had ini, khususnya kepada Ustaz Ali Misri Senjang Putra, yang mana ya, sebagian kami ini adalah ya termasuk anak dan murid-murid beliau di STDI, karena dulu beliau ini yang pertama datang ke STDI yang membina pondok ataupun waktu itu masih semacam Ma'had Ali, dan sekarang sudah menjadi perguruan tinggi yang padahal di antara yang kita tahu ya dari sejarahnya, itu tempat itu ya, sampai disumpahi sama orang yang penghuni sebelumnya bahwa ini tidak ada yang menghuni kecuali jin ya, sehingga beberapa tahun terbengkalai. Ketika beliau datang, beliau terus membina di situ, membersihkan dengan beberapa mahasiswa yang awal, senior-senior kami di sana, dan sekarang mahasiswa di STD Imam Syafi'i itu sudah ya 1000-an, dari tempat yang beratnya di STDI Jember ini ya ujung dunia ya, kemana-mana jauh, tapi dengan ya kegigihan beliau dan juga tim serta mahasiswa-mahasiswa senior-senior kami di sana, itu alhamdulillah sekarang hasilnya begitu sangat maju. Sehingga di sini kami selain kita nanti akan betul-betul menerima sosialisasi perkenalan dari perguruan tinggi agama Imam Syafi'i Pekanbaru, kita mohon juga beberapa nasihat kepada beliau yang kita setahu kami, beliau juga punya latar belakang sama seperti kita, penuh dengan keterbatasan. Itu yang dulu beliau ceritakan kepada kami, sehingga mungkin ada bisa menjadi motivasi bagi kita semua.
Yang jelas kami ceritakan Ustaz bahwa santri-santri kita ini memang secara prinsip kita didik untuk prihatin. Walaupun aslinya memang orang-orang prihatin di sini. Jadi santri-santri kita ini kalau sudah masako di tangan, walaupun hanya sayur-sayur yang di hadapan, tempe pun hanya sekedar dicampurkan, itu sudah bisa telah dunia, itu sudah raja dunia di sini. Itu rajanya di sini. Kalau yang sudah begitu. Jadi nanti kalau seandainya ada yang mungkin alhamdulillah bisa ke sana ke Pekanbaru daftar, nanti kasih rumput aja Ustaz. Itu mau mereka. Ya ini ya mungkin sekedar gambaran dari santri-santri kita yang memang secara prinsip walaupun ya sekarang banyak yang protes ya, kita tahu memang yang namanya zaman berubah. Maka pasti tentu semakin banyak yang protes bahkan dari wali juga. Maka oleh karena itu nanti kita mohon saat dari Ustaz Al-Misri untuk bisa memberikan masukan-masukan sebelum memberikan perkenalan kampus stay Imam Syafi'i Pekanbaru ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Waktu dan tempat kami kembalikan. Jazakumullahu khairan atas sambutan yang beliau sampaikan. Kemudian memasuki acara yang ketiga, itu nasihat beserta sosialisasi dari beliau, dari Al-Ustaz Dr. Ali Musri Sadar Putra Hafizahullah Ta'ala. Waktu secukupnya kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati para guru serta pengurus dari Ma'had Al-I'tisam serta para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah SWT. Pujian syukur kepada Allah SWT yang sentiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita sentiasa dibimbing Allah SWT untuk istiqomah di atas sunnah beliau. Sedikit pesan sebelum kita masuk kepada pengenalan kampus IMSYA Pekanbaru. Pertama, apa yang disampaikan tadi bahwa pada tahun 2007 ya, kami merintis sekolah tinggi juga di Jember dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Bahkan asrama pun banyak yang bocor. Kemudian yang mengelola keamanan, yang memasak dan membersihkan semuanya itu santri itu sendiri. Jadi tidak ada punya pegawai. Yang membersihkan masjid, mulai dari yang jadi pengamanan, jadi satpam itu santri dibikin jadwal. Ya, kemudian yang membersihkan halaman, ya, yang masak untuk santri juga santri sendiri. Jadi mereka dibuat piket bergantian. Karena waktu itu sangat terbatasnya biaya dan juga kita ingin memberikan semacam mandiri, sifat mandiri bagi santri. Dan itu berlangsung cukup lama sampai 2010. Ya, santri-santri dengan biaya yang juga waktu itu bayarannya sangat murah. Ya, dan dengan segala terbatasan termasuk bangku sekolah, asrama, ya, semuanya serba terbatas. Tetapi hasilnya luar biasa, menghasilkan alumni-alumni yang cukup ulet di dalam berdakwah. Tidak manja, tidak menunggu fasilitas untuk berdakwah, tapi mereka siap menghadapi kondisi sesulit apapun di lapangan di dunia dakwah. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak orang merindukan kemewahan dan kesuksesan, tapi tanpa melalui sebuah pengorbanan dan perjuangan. Itu adalah suatu mimpi yang tidak akan pernah dicapai.
Karena segala hal yang berharga itu membutuhkan pengorbanan yang semisalnya. Tidak ada mutiara yang ada di tepi pantai, dan tidak ada emas yang bisa dicongkel di tebing. Emas itu kalau antum ingin dapat, lihat orang-orang itu bagaimana dia harus menggali ke perut bumi. Kadang-kadang masuk ke dalam perut bumi itu menggali dengan sekian ratus meter untuk masuk ke dalamnya. Demikian pula mutiara yang ada adalah di dasar laut, bukan ada di tepi pantai. Maka keberhasilan dan mimpi itu tidak mungkin diraih dengan cara kesenangan. Maka disebutkan inna roha la tunalul roha. Kata ulama, kebahagiaan, kesenangan itu tidak mungkin didapat dengan kesenangan. Ya, kesenangan tidak mungkin diraih pula dengan kesenangan. Dia mesti ada pengorbanan. Semua orang yang berproses dengan baik dalam pendidikannya, ketika di dalam pendidikan, setelah berhasil dalam pendidikan, dia akan memberikan sebuah kontribusi yang sangat bagus. Tapi ada orang yang ketika dididik dengan fasilitas-fasilitas yang berlebihan, dia bersifat manja. Bahkan sebagian santriwati tamat dari pondok ketika menikah nggak bisa masak, nggak bisa menyuci, nggak bisa menyetrika. Begitu pula sebagian santriwan ya yang laki-laki menyapu halaman nggak bisa. Ya, kadang-kadang menutup pintu juga nggak bisa mungkin. Ya. Saking apa? Semuanya dilayani. Semuanya dilayani. Dan prinsip dalam hidup ini, biar antum tahu, ketika kita naik dari dasar ke atas, ya, itu kita ketika di atas tidak akan melambung, tidak sombong. Justru kita tetap hidup dengan penuh kesederhanaan dan penuh kesyukuran. Kenikmatan-kenikmatan yang antum lihat pada pondok-pondok lain itu hanya semu, semakin membuat mereka terlena, membuat mereka semakin manja, bukan membuat mereka semakin rajin untuk menuntut ilmu. Tapi dengan perjuangan-perjuangan, sebenarnya disampaikan oleh pimpinan pondok tadi, karena saya pernah menceritakan kepada mereka bahwa saya semenjak kecil itu tidak pernah dibayar oleh orang tua untuk pendidikan, karena memang orang tua tidak punya dana. Ya, berjuang sekolah dengan susah payah. Di waktu SD itu, kalau di sini jambu jambu biji ya. Jadi pakai jambu biji, bawa jambu biji jual di sekolah. Jadi pulang sekolah itu saya pergi ke seputar sungai, itu banyak jambu-jambu biji itu. Kalau yang keras bijinya, bukan jambu yang juga yang apa itu. Pergi sekolah itu saya jual. Waktu itu masih ya 5 rupiah satu. Terjual 5 dapat 25 rupiah. Itu udah yang saya pakai untuk belanja. Pakaian sekolah saya adalah pakaian-pakaian second. Kalau di bahasa Padang itu pakaian pajak, artinya pakaian-pakaian second yang dijual bekas, itu dipakai untuk sekolah. Berangkat ke sekolah itu sepatu tidak bisa untuk dipakai langsung, tapi dijinjing dulu, nanti sampai di jalan raya yang sudah agak tidak ada becek lagi, baru dicuci kaki ke sungai, baru dipasang. Pulang sekolah nanti dibuka lagi sepatunya, karena desa, masuk ke desa 3 kilo, buka lagi sepatunya, dipegang lagi, masukkan kresek, kantong apa namanya di sini, plastik. Buku juga begitu. Buku biar tidak basah, kalau hujan semacam kita bawa kantong kresek, kantong plastik tuh. Masukkan di situ, masukkan di baju. Biar aman. Ya. Kemudian dengan perjuangan-perjuangan itulah tidak ada seorang pun yang menduga orang-orang di desa itu bahwa anak desa itu akan sampai mencapai pendidikan yang dengan tingkat S3. Bahkan tamat Snawiyah saja ingin melanjutkan, ya, dari SD itu saya tamat SD masuk pondok itu tidak ada biaya dari orang tua. Jadi untuk berangkat itu ada 0,5 gram emas dijual oleh orang tua saya untuk ongkos berangkat ke pondok itu ke kabupaten lain namanya Pariaman.
Itu selama belajar di sana Senawiyah, saya nggak pernah dikirim biaya apa-apa sama orang tua karena memang tidak ada biaya dari orang tua. Apa biaya yang saya lakukan adalah ngangkat gabah dari sawah. Jadi satu antum tahu itu kaleng minyak goreng itu yang berbentuk besi, aluminium. Nah itu satu gabah itu tuh syukuran itu kita angkat itu 100 rupiah upahnya. Di musim panen saya angkat gabah. Kalau musim tanam saya cangkul. Itu biaya hidup. Nggak pernah dapat biaya dari orang tua sama sekali. Kemudian tamat juga Senawiyah, orang tua saya sakit, saya pulang kampung, langsung masuk Senawiyah. Dan pagi saya sekolah, sore saya nyadap karet. Antum di Singking nggak tahu pohon karetnya. Jadi itu karet itu sebetulnya hanya kalau di pagi itu banyak keluarnya, kalau sore udah kering batangnya enggak. Tapi saya pagi sekolah, sore saya nyadap karet. Untuk membiayai orang tua saya yang sakit dan juga biaya saya. Sampai tamat MAPK, kemudian tamat Senawiyah, pusing lagi mau lanjutkan pendidikan bagaimana? Itu saya punya semacam brankas dari kayu di tempat sekolah lama saya jual. Terjual waktu itu kalau nggak tahu 7.000 atau 5.000. Ini masa-masa uang masih belum seperti sekarang ya. Itu 5.000 itu mungkin hari ini mungkin 50.000 nilainya. Gitu. Mendaftar SMIA 1 tidak terima. Tetap ingin belajar. Akhirnya saya pergi ke Petasemen Padang dengan harapan karena dia punya sekolah. Nanti saya sekolah pagi, sore saya kerja. Jadi saya pergi ke rumah direksinya. Jadi dengan harapan direksinya ini mempekerjakan saya umpamanya sore apakah masih taman apa saja kerja-kerja yang bisa saya kerjakan, pagi saya sekolah. Namun sebelum saya ke sana, saya karena mencari kenalan dengan salah seorang anak karyawan di situ. Saya minta temanin ke rumah direksi. Akhirnya dia tidak mau menemani, tapi dia ceritakan pada orang tuanya dan hidup bersama dia di rumah dia. Dan dia bukan orang kaya juga. Dia punya peternak puyuh saja, hidup di gubuk dan itu punya saudara 5. Disitulah saya hidup sampai tamat MAPK. Dia yang membiayai. Gitu. Jadi artinya apa? Bahwa di dalam berupaya menjadi orang yang berhasil, kita mesti harus punya pengorbanan. Tidak mungkin sesuatu itu akan didapat tanpa ada pengorbanan dan kesusahan. Ketika seseorang telah berhasil, dia juga tidak terperangah. Apapun tantang dalam dakwah dia tidak akan manja. Dia biasa terlambat makan, dia biasa makan dengan hal yang sederhana saja. Ya, sampai hari ini, yaitu satu nikmat yang Allah berikan. Bila kita makan dengan apa adanya, kita juga enak. Mungkin seperti orang makan dengan daging dengan apa. Tapi banyak orang makan dengan daging tapi tidak terbuka seleranya. Kenapa? Yang memberi rasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dinilai kebahagiaan itu dari materi. Tapi ada dari rasa kebahagiaan yang Allah berikan pada diri kita. Dan bagaimana mendapat kebahagiaan itu yang diberikan Allah adalah dengan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penuh dengan pengorbanan. Dan tidak ada sejarahnya orang berhasil tanpa ada pengorbanan dan perjuangan. Ada satu cerita anak cerita kepada antum ini menggambarkan bagaimana bahwa bila kita datang dari bawah, ya itu kita mengerti segala perasaan dan perhatian kepada orang lain. Kesusahan orang lain kita menjadi terasa oleh kita. Suatu peristiwa ini pelajaran yang bagus saya rasa untuk diambil. Itu ketika rapat perdana saya sebagai ketua STDI ya, yang merintis STDI dari 2007 sampai itu ketika 2010 keluarlah izin operasionalnya, izin resmi menjadi sekolah tinggi, rapat di Kopertais 4 Surabaya. Berangkat naik kereta api, turun di stasiun Wonokromo. Sebelum salat subuh, saya taruh sepatu saya di bawah. Di dekat itu supaya sudah khawatir jangan sampai hilang. Ditaruh di tempat yang aman. Dan nyatanya hilang itu hari Senin pagi. Senin pagi orang begitu ramainya di stasiun itu, bondar mandir. Kemudian melihat orang pakai jenggot, pakai jas, baju rapi tapi nggak pakai sepatu. Kira-kira gimana perasaan antum? Mendingan antum nggak pakai sendal, nggak pakai baju, berjalan nggak masalah. Orang nggak biasa. Tapi ini antum pakai jas rapi tapi nggak pakai sepatu.
Itu orang lihat aneh sekali. Kalau dia lihat atas, apalagi pakai jenggot, waktu itu kan masa jenggot masih asing ya. Jadi lihat atas pasti lihat bawah dia. Ya, lihat jenggot, ini orangnya apa? Jadi mereka aneh, apa gitu. Ya kan? Saya sendiri juga keringat dingin karena tidak sedikit orang melihat aneh. Keringat dingin, malunya luar biasa. Saya tanya yang portal-portal yang tukang angkat barang itu, Pak, di sini ada nggak yang jual sepatu di mana yang dekat? Ini ada mall tapi bukaan nanti jam 10. Waduh, saya rapatnya jam 8. Terus ketemu ada ikhwan satu dibelikan sandal jepit oleh dia. Ustaz, ini sandal jepit pakai. Saya pakai. Coba bayangkan, walaupun pakai sandal jepit tapi kan nggak matching kata orang. Pakai jas, pakai rapi tapi pakai sandal jepit. Ya, orang semua lihat. Terus saya tanya lagi, ada nggak orang jual sepatu-sepatu bekas dekat sini? Dikasih tahu sama orang portal yang angkat barang itu, Pak, nanti Bapak nyebrang ke seberang sana, itu ada musola kecil. Di situ biasa ada orang jual-jual sepatu-sepatu bekas. Tapi bukanya jam berapa? Jam 7. Jadi dari jam 5, kan subuh tuh di Jawa Timur cepat. Jam 5 itu udah ramai itu stasiun. Jadi orang tuh melihat ke saya terus. Pokoknya ya nggak nyaman banget lah gitu kan. Keringat dingin, basah itu, bukan kepanasan karena dingin badan tuh malu gitu kan. Akhirnya jam 7 saya keluar. 7 pakai sandal jepit, pakai jas, rapi, ya itu kan. Ketika nyebrang jalan, itu kan kalau jam-jam segitu untuk nyebrang tuh susah, bukan main itu. Tapi ketika mereka melihat saya mau nyebrang jalan, semua orang berhenti. Nggak susah-susah nyebrang. Kenapa? Karena dianggapnya orang nggak normal. Pasti dianggap orang nggak normal. Kenapa? Karena pakaian di atas rapi, tapi pakai sandal jepit. Nggak ada susah-susah. Motor-motor yang biasanya nancap apa tuh berhenti, semua berhenti. Saya nyebrang, ya kan? Sampai di seberang sana, saya pergilah ke tempat di musola kecil itu yang ketemu di sana banyak bermacam-macam sandal bekas, sepatu bekas. Karena saya senangnya sepatu bekas, sepatu yang terbuka di belakangnya itu, jadi nggak susah masang seperti yang saya pakai sekarang itu. Jadi sepatu apa, sandal istilahnya. Jadi cepat makainya dan gitu. Saya cari-cari yang model gitu. Saya ambil yang pertama, enggak. Saya balik yang kedua, sepatu saya sendiri. Dan antum pernah bayangkan, kita enggak pernah kan? Saya bilang, Pak, ini siapa yang bawa sepatu saya ini? Oh, udah bawa aja. Dapat berapa tadi dijual? Saya bayar. Enggak, bawa aja. Ada, Pak, ini sendalnya ambil aja. Saya pakai. Itu masih ingat saya, 9 Januari 2010. 9 Januari 2010 atau 9 Januari 2011. Kenapa? Karena pas hari itu juga ada teman-teman yang lama waktu di Alia dulu, yang belum ngaji, yang belum tahu ilmu kan, mengucapkan selamat ulang tahun sama saya. Saya kirimlah kisah itu sama dia. Dan kisah itu juga saya ceritakan sama ketua sekolah tinggi yang sama saya waktu di Banyuwangi. Ya, itu pokoknya dari Surabaya sampai Bangil nggak berhenti dia ketawa mendengar cerita itu. Kok bisa ketemu lagi sepatu antum? Kok bisa gitu terus dong ngomong dia. Yang saya ambil dari kisah ini apa? Sehebat apapun kita, kalau bukan karena ada orang yang di bawah, kita tidak akan hebat. Antum nyaman menjadi pimpinan kalau tidak tukang nyapu, tukang sapu, tukang bersih ini nyaman antum ke kantor? Nggak ada. Artinya apa? Jas yang saya pakai, topi segala macamnya dan kerapian itu, ketika sendal, sepatu yang saya injak setiap hari itu kan tidak bernilai menurut kita. Itu tidak ada, bernilai nggak yang lainnya? Bernilai nggak? Nggak ada nilai. Jadi kita di situ biasa menghargai, karena kita ini tidak akan ada siapa-siapa tanpa ada yang juga orang lain membuat kita besar, karena ada orang kecil yang membesarkan kita. Ya, antum pemainnya sebagai mudir ma'had atau apa semacam, itu kan karena ada tukang sapu yang bersihkan antum. Antum nyaman makan segala macam, karena ada tukang masak yang dia keringat segala macam. Jadi bukan kita hebat ini karena ada orang lain yang membuat kita hebat. Kita ini bukan hebat karena diri sendiri, karena pertolongan Allah dan juga orang lain menghargai kita. Maka jangan pernah meremehkan siapapun. Contohnya apa tadi? Yaitu sepatu. Kan kita injak terus itu. Oh, kalau topi kan kita simpan ya, bagus ini mahal, jas kita kantong gitu ya. Tapi ketika sepatu tidak ada, antum pakai jas, itu lebih gila daripada orang yang coba antum pakai jas sekarang, jalan tanpa sepatu di pasar, gimana? Satu hari samping orang
di samping antum orang pakai baju compang-camping nggak pakai sendal. Mana yang lebih sederhana dilihat orang? Mana yang dikatakan orang ini orang sehat, ini orang gila? Nah, kira-kira mana? Jadi ada antum di samping antum ini adalah orang bajunya robek-robek, kemudian celana robek-robek, nggak pakai sendal. Ya kan, jalan di pasar. Antum jalan di sampingnya pakai jas, pakai topi bagus semacam, tenteng tas, tapi nggak pakai sendal juga. Kira-kira mana yang ditakutin orang? Antum atau orang ini? Jadi artinya apa? Kita jangan pernah meremehkan siapapun. Ya, sehebat apapun kita, dan kita jangan pernah merasa rendah diri. Karena kita tuh punya nilai masing-masing diberikan Allah SWT. Maka hidup pada fungsi kita. Ya, jangan pernah mengatakan tidak bisa, tapi adalah berusaha. Allah akan berikan apa harapan kita. Karena Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang berbuat baik. Jangan pernah kecil hati untuk saya ini anak orang miskin, nggak mungkin sekolah tinggi. Tidak mungkin. Tidak ada kata tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Maka anak katakan tuh, saya anak desa, tidak punya biaya apa-apa. Tidak ada yang bisa membayangkan kalau saya itu akan sekolah ke luar negeri. Dan bahkan sampai menyelesaikan S3 di luar negeri. Tidak ada orang yang bisa membayangkan. Semua orang kampung setelah saya pulang itu semua jadi terheran-heran. Karena mereka tidak tahu benar keluarga saya itu adalah keluarga yang di desa itulah yang paling termiskin. Ya, antum tahu, tapi alhamdulillah satu nikmat Allah berikan adalah semangat untuk belajar dari kecil saya tidak pernah hilang. Jadi di desa saya ini tidak ada pendidikan TPA, belajar Al-Quran. Ada di desa lain yang jalan saya kamu ke sekolah. Jadi sore ini saya bawa nasi untuk makan sarapan pagi mau sekolah besok. Belajar keluar desa itu pakai sayur. Sering sekali itu nasi pagi basi yang saya makan. Sering, karena nasi sama sayur. Ya, walaupun dibedakan, kadang-kadang tumpah sayurnya, kadang-kadang dicampur sama ibu. Bawa untuk besok pagi. Sering itu basi dan saya makan. Balik lagi, nanti bantu mak ke sawah apapun saja, sore saya bawa lagi nasi untuk besok sarapan pagi. Dan bahkan sering juga ketika di desa itu ada, itu sudah kelas 4 kalau nggak salah, kelas 1, kelas 2 itu saya sudah mondok juga, kemudian berikutnya pondok itu tutup. Saya dari kecil itu sudah mondok dari kelas 1, tapi saya bisa nyuci pakaian saya. Kelas 1 saya sudah bisa nyuci dan bisa masak nasi. Tapi belum bisa masak sambal atau apa istilahnya kita itu, lauk, belum bisa. Maka ibu saya tuh ngirim lewat teman-teman yang pergi sekolah pagi itu, dikirimlah sambal, dikirim apa yang ada gitu ya, terung atau apa dikirim rebus lewat mereka. Saya tunggu mereka di tempat jalan karena memang tempat nginap itu bukan asrama, surau istilahnya, ada langgar yang sudah ditinggal, nggak ada orang. Saya tinggal di situ. Masak nasi pakai apa? Daun kelapa yang sudah kering itu saya masak. Dari kelas 1, kelas 2. Jadi itulah yang membuat kita semangat. Namun semangat putus untuk sekolah tidak ada pada diri saya. Saya ingin terus belajar. Itu satu nikmat yang Allah berikan. Berjuang, saya cari jalan bagaimana harus saya belajar terus. Ya, waktu saya belajar di desa, belajar ngaji di desa, tahu antum? Itu sering mak saya sore itu belum masak nasi. Nasi masak setelah maghrib. Jadi saya berangkat ngaji ke rumah guru gitu, di rumah nggak dilanggar. Ya, itu kita ngaji di situ. Jarang anak desa, paling 2 orang 3 orang. Ya, nah kami ngaji itu orang sudah tidur baru mak saya ngantar nasi. Orang udah pada tidur. Jam 10 malam, jam 11 malam, di desa kan udah pada tidur orang. Mak saya baru ngetok rumah orang tuh, dipanggil nama saya, ini nasi, dan itu baru siap masak nasi. Masak ya nasi biasa, terus nanti sambal biasa, ikan kering sama itu. Ya, maka yang perlu antum miliki adalah keinginan yang tinggi dan isti'anah dengan Allah. Allah akan bukakan jalan-jalan bagi antum. Tidak ada kemustahilan. Antum lihat sejarah siapapun, anbiya, hatta Rasul kita SAW, hidup di waktu kecil itu apa kerjanya?
Memelihara kambing susah. Karena orang yang pernah susah inilah yang kalau dia menjadi pemimpin, kalau dia memiliki posisi, dia mengerti orang-orang di bawahnya. Dan dia tidak akan melambung, dia tidak akan sombong, dia akan tetap seperti biasa. Maka saya kalau ceramah-ceramah kemana-mana kadang-kadang biasa tidur di langgar. Menurut orang nggak pantas, saya biasa tidur di langgar. Pernah di Jakarta saya tidur di langgar itu, disuruh di kamar masjid, tapi spraynya udah lama nggak dicuci, kemudian bantalnya juga kotor, kemudian nyamuknya luar biasa. Akhirnya saya tidur di langgar di luarnya. Panasnya luar biasa juga kamar itu, saya gelar di luar begini udah tidur gitu, anginnya sepoi-sepoi gitu, udah sampai pagi. Ya, yang namanya berjuang ya ikhwan, antum harap apa? Harap pahala insya Allah. Tidak ada yang kita rugikan dari kehilangan dunia ini. Maka kesenangan dunia ini adalah kenikmatan, kelezatan yang Allah berikan pada diri kita, ketenangan jiwa. Maka sering orang melihat ketika kita makan punya lahap dengan terong mata. Antum tahu urap-urap atau di sini kan sayur-sayur yang belum direbus itu, ya, atau kacang panjang dipotong-potong kan banyak istilahnya di sini tuh. Nah, kita makan pakai sambelnya, makannya enak, nambah lagi. Orang nanya, Ustaz kok bisa enak makannya? Ya gimana? Memang enak. Tidak ada. Ya mau gimana? Memang enak gitu. Saya tidak bisa gambarkan. Memang enak. Saya tidak harus ikan, enggak. Tapi orang kadang-kadang makan dengan ayam, waduh nggak enak, nggak mau dia, nggak ada rasa ingin. Itu satu nikmat Allah berikan. Nggak asing kita makan dengan apa adanya, nggak asing. Kan memberikan rasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pikirkan kalau kemewahan itu adalah kebahagiaan, dan banyak orang mewah itu justru malah susah. Ya, kalau terbiasa makan yang enak-enak, susahnya penyakitnya banyak. Kan itu, ya. Jadi kita miskin-miskin ini juga nggak banyak penyakit. Kenapa? Karena nggak banyak makan hal-hal yang pengawet macam-macam gitu, dan banyak makan hal-hal yang alami, yang segar-segar itu. Ya, maka artinya apa? Jangan pernah ketika kita di pondok diberi keterampilan itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena itulah yang akan memberikan kepada kita apa? Pengalaman setelah kita berkeluarga. Belum tentu orang tua saya punya uang. Belum tentu uang itu akan tetap ada. Belum tentu orang tua kita akan tetap hidup. Kan gitu. Nah, kalau kita punya uang lebih, kita juga tidak akan boros, tidak akan sombong, justru kita akan bagi kepada yang lain. Nah, ini yang perlu kita miliki. Jangan pernah minder karena belajar di sebuah pondok terbatas. Tidak ada masalah itu. Dulu saya belajar di pondok nggak ada kelas, belajarnya di langgar-langgar gitu. Asrama kita nggak ada asrama dulu. Kita nggak pernah ada namanya musyrif. Jadi di Pariaman itu modelnya pondoknya gini. Ada langgar-langgar di sekitar pondok itu ditempati oleh santri-santri. Ya tidur di situ, nggak ada ranjang, nggak ada apa-apa. Tidur di atas papan gitu. Kita nyuci sendiri, masak sendiri. Ya, itu nggak ada pengawas, nggak ada pernah kita keluyuran kemana-mana, nggak ada bertengkar, nggak ada pengawas musyrif. Mana ada pengawas musyrif langgar itu? Ya musyrifnya kita sendiri. Kalau mau keluyuran kemana-mana nggak ada yang larang tuh, mau cabut nggak ada yang larang itu. Tapi nggak ada pernah pikiran-pikiran begitu. Supaya santri sekarang sudah pagar sudah tinggi diloncatin juga sama dia kan, gitu. Taib. Intinya itu, jangan pernah ya merasa minder ketika fasilitas kurang, tidak perlu. Yang penting adalah semangat untuk selalu apa? Belajar keras. Itu memanfaatkan. Ya, kemudian fasilitas yang ada di pondok ini dijaga. Jangan sebentar kerannya patah, kebersihan dijaga. Walaupun apa adanya, tetapi bila kita jaga kebersihannya, ya keawetannya, itulah kuncinya. Ngidupkan kipas, jangan ditarik keras-keras putus talinya. Pak, hemat. Jaga fasilitas pondok ini. Baik, itu sedikit tentang beberapa nasihat bagi antum ya, agar bersemangat untuk belajar, bahwa yang namanya untuk keberhasilan itu tidak mungkin didapat dengan kesenangan. Makanya ar-raha la tunalu bir-raha. Ya, kebaikan atau kesenangan itu tidak mungkin dapat dengan kesenangan juga. Pasti harus ada namanya pengorbanan dan perjuangan. Itu pasti. Baik, pada kesempatan ini kita akan berikan sedikit
pengenalan kampus yang kedua setelah saya merintis di SD Imam Syafi'i. Ada kampus lain yang sekarang saya menjadi ketuanya di sana, itu pimpinannya, itu Stay Insya Pekanbaru di Sumatera. Ya. Hal ini akan kita terangkan dari beberapa sisi. Pertama, sejarah ringkasnya, kemudian prodinya atau jurusan apa saja yang ada, kemudian bagaimana kurikulumnya, siapa saja tenaga pengajarnya, kemudian apa saja fasilitasnya, dan berapa biaya kuliah di sana. Ini yang kita bahas. Pertama adalah tentang sejarahnya. Jadi Stay Insya ini sebelumnya bernama STIES, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Jadi dalam peraturan pemerintah itu ada penamaan sekolah tinggi itu. Ada sekolah tinggi kejuruan, istilah satu bidang ilmu. Kalau di tarbiyah saya disebut sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Kalau di syariah disebut sekolah tinggi ilmu syariah. Kalau di usuluddin disebut sekolah tinggi ilmu usuluddin. Kalau dia memiliki beberapa bidang ilmu yang diajarkan di sekolah tinggi itu, maka dia disebut STAI. Nah, itu bedanya STIS, STIU, STIT, ya, itu bedanya. Atau STIES itu beda-bedanya dengan STAI. Jadi kalau STAI memiliki prodi lebih banyak daripada STIES atau STIT. Nah, karena kalau tadi yang STIT ilmu kejuruan bidang tertentu, kalau STAI berarti dia punya banyak bidang ilmu di sekolah tinggi itu. Nah, itu bedanya. Nanti ada lagi namanya institut. Institut itu beda lagi persyaratannya untuk disebut institut. Kemudian ada lagi universitas. Ya. Kalau universitas syaratnya adalah guru bisa dialih bentuk dari STAI menjadi IAI, institut, dari institut menjadi universitas, itu ada syarat-syaratnya. Ya. Baik. Nah, tetapi ijazahnya tidak berbeda. Ijazah tamat STAI, ijazah tamat institut, ijazah tamat universitas sama. Antum sarjana ilmu Al-Quran umpamanya atau sejarah agama di STAI ataupun di universitas atau institut sama. Nah, baik. Maka pada tahun 2022 STIES ini berubah menjadi STAI. Kenapa? Karena bertambahnya prodi baru. Yang sebelumnya 2 prodi, sekarang menjadi 7 prodi waktu itu 2022. Jadi maka semakin besar prodinya, dia harus berubah bentuknya. Pada tanggal 20 September 2022 maka STIES itu berubah menjadi STAI. Baik, kenapa IMSYA namanya Ustaz? IMSYA itu kependekan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini banyak sekali orang pakai. Ada SDIT Imam Syafi'i, ada Pondok Imam Syafi'i, ada Yayasan Imam Syafi'i, ada SMP Imam Syafi'i, kan ribuan ya atau ratusan lah ya di Indonesia yang memakai nama Imam Syafi'i. Maka untuk membedakan dari yang lainnya, kita pakai istilah IMSYA, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Pekanbaru. Itu namanya. Baik. Berikutnya, ya, apa saja prodi yang ada di sini? Ada 6 prodi. Kenapa 6 Ustaz bukannya 7? Yang satu kita tutup karena kurang peminat. Itu perbankan syariah. Jarang yang masuk ke prodi ini. Kemudian juga biaya untuk akreditasi cukup besar, yang pada akhirnya kita tutup prodi ini karena biayanya besar untuk akreditasi. Baik, apa saja prodinya? Ini prodi ini. Jadi dari segi prodi, STAI IMSYA adalah sekolah tinggi sunnah yang terbesar dari sisi jumlah prodinya. Ya. Adapun jumlah mahasiswanya sekarang sekitar 550 orang. Ya, 550 orang. Apa saja prodinya? Yaitu pertama Fakultas Tarbiyah, ada prodi pendidikan bahasa Arab. Yaitu pendidikan untuk menjadi guru bahasa Arab. Kemudian prodi manajemen pendidikan Islam. Apa itu gunanya ilmu ini? Adalah bagi orang-orang yang akan memimpin lembaga pendidikan, mesti dia belajar ilmu manajemen pendidikan. Nanti akan kita lihat kurikulumnya, apa saja kekhususan keahlian setiap prodi ini dari sisi kurikulumnya. Di situ antum akan tergambar, oh itu tuh mata kuliah ini apa, prodi ini yang dipelajari. Baik. Gelarnya adalah SPD, yaitu sarjana pendidikan. Berikutnya Fakultas Syariah dan Ekonomi, itu ada 3 prodi. Ya, prodi itu artinya jurusan ya, yang mau dipilih umpamanya. Ada Ekonomi Syariah, itu S, gelarnya SE, sarjana ekonomi.
Kemudian ada jurusan atau prodi hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah. Fikih muamalah itu gelarnya SH. Kemudian ada hukum keluarga Islam atau disebut ahwal sosial. Ya, prodinya, maka gelarnya juga SH. Berikutnya Fakultas Usuluddin ada satu jurusan yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Jurusan atau prodi ini sangat lebih baik bagi para santri-santri yang menguasai hafalan baik dalam menghafal Al-Quran, yaitu studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik. Itu tentang prodinya. Tadi kita sebutkan sekarang ini sekolah tinggi sunnah ada berapa di Indonesia, tetapi hanya memiliki 2 atau sampai 3 prodi. Tapi kalau stay Insya Pekanbaru sudah memiliki berapa? 6 prodi. Lebih bervariatif, lebih bisa memilih mana yang lebih diminati atau sukai. Baik. Bagaimana kurikulumnya? Ya, untuk menilai sebuah perguruan tinggi itu berkualitas atau tidaknya dilihat dari sisi kurikulumnya. Ya, kurikulum stay Insya ini semuanya yang jurusan agama, yang mata kuliah agama, maksudnya mata kuliah agama semuanya diadopsi dari kurikulum Universitas Islam Madinah. Jadi secara kurikulum antum kuliah di stay Insya sama seperti kuliah di Universitas Islam Madinah. Baik. Mata kuliahnya terbagi 2. Mata kuliah institusi, ada mata kuliah prodi. Apa bedanya Ustadz antara mata kuliah institusi ini dengan mata kuliah prodi? Mata kuliah prodi ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh, diambil, dipelajari oleh semua mahasiswa dari semua prodi. Nah, dia mempelajari. Maka dari ilmu institusi inilah dia mau jadi guru bahasa Arab, mau jadi guru fikih, mau jadi guru tafsir, mau jadi guru hadis, mau jadi guru sejarah, melalui apa? Mata kuliah institusi. Tapi keahlian mendalamnya di mana? Di ilmu prodinya, mata kuliah prodinya. Baik. Mata kuliah institusi ada 118 SKS. Dalam aturan pemerintah, untuk dapat gelar S1 harus menempuh 140 SKS minimal atau 160 SKS maksimal. SKS itu apa Ustadz? Jam untuk satu mata kuliah, penyebutan satuan ya, SKS satuan kredit study atau ya. Jadi kalau dalam di tingkat SMA itu namanya jam pelajaran. Untuk satu SKS kalau di perguruan tinggi itu 55 menit atau 50 menit. Kalau di SMA itu biasanya 45 menit atau 40 menit. Nah, untuk setiap bidang mata kuliah ya, setiap mata kuliah itu biasanya 2 SKS. Berarti 2 SKS itu sekali pertemuan. Berarti satu kali pertemuan berapa lamanya? Itu 100 menit. Tapi apa saja mata kuliahnya yang institusi yang wajib diambil oleh semua mahasiswa dari semua prodi? Itu ada 118 SKS. Mata kuliah yang pertama adalah Akidah Islamiyah, Ilmu Tauhid 1, Ilmu Tauhid 2, Al-Iman 1, Al-Iman 2, Al-Iman 3, Ilmu Perbandingan Agama, Hifdzul Quran 8 semester. Jadi selama pendidikan mahasiswa wajib hafal 10 juz. Itu minimal. Minimal adalah 10 juz. Maksimal 30 juz. Kenapa? Ya, kalau yang hafal 31 juz nggak bisa diterima. Baik. Kemudian mata kuliah tafsir 1, tafsir 2. Kenapa tafsir 1, tafsir 2 Ustaz? Karena kalau dia nanti di prodi IAT Ilmu Al-Quran Tafsir, dia punya mata kuliah tambahan dalam tafsir. Itu mata kuliah itu tafsir 3 dan M4 karena harus lebih mendalam di bidang ini dia. Nah, kemudian ulumul Quran. Begitu pula ulumul Quran, kalau dia di ilmu Al-Quran dan tafsir IAT, maka dia akan belajar lagi tambahan ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran 2. Kemudian hifdzul hadis. Hifdzul hadis itu adalah 4 semester. Kemudian tarbiyah Islamiyah. Kenapa tarbiyah Islamiyah? Karena kebanyakan kadang-kadang yang tamat kuliah itu ya nyerempet jadi guru gitu. Kalau dia umpamanya tamat ekonomi syariah, nggak berhasil jadi bisnismen, nggak berhasil jadi pengusaha, akhirnya juga ngajar di pondok. Nah, maka dibekali dengan ilmu tarbiyah Islamiyah. Ilmu usul dakwah. Kenapa ilmu usul dakwah? Karena kalau memang juga sambil walaupun dia jadi pengusaha, sekali-kali bisa ceramah juga dia, karena diberi ilmu usul
dakwah, bagaimana berdakwah. Nah, kemudian berikutnya studi kutubus sittah, yaitu apa tuh kutubus sittah? Apa kutubus sittah itu? Kitab hadis yang 6. Apa itu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Yang lihat di layar ya bisa dibaca kan? Taib. Jadi semua dipelajari kutubus sittah itu ya dari 3 hal. Pertama, biografi penulisnya, kemudian metode penulisnya dalam menyusun kitab hadisnya, apa syaratnya, kemudian hadis-hadis pilihan dari setiap kitab hadis itu. Kemudian ulumul hadis 1. Nah, kalau dia di IAT, ilmu Al-Quran tafsir, nanti ada ulumul hadis 2. Usul fikih. Nah, semua belajar usul fikih, tapi kalau dia di HES, ilmu hukum ekonomi syariah atau hukum keluarga Islam, HKI atau awasasiyah tadi, nanti ada usul fikih 2 dan usul fikih 3. Nah, karena lebih penekanan di situ. Jadi kalau di Universitas Islam Madinah itu pembagian jam mata kuliah itu begini. Kalau ana di Usuluddin belajar akidah itu 4 jam setiap minggu. Kalau mahasiswa di kuliah hadis belajar akidah 3 jam. Tapi kalau mahasiswa di kuliah hadis belajar hadisnya 4 jam. Kalau ana di Usuluddin belajar hadisnya 3 jam. Jadi itu perbedaannya. Tapi semua mempelajari mata kuliah itu. Tapi dari sisi keahlian pendalaman berbeda sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian qawaid fiqhiyah, demikian juga qawaid fiqhiyah kalau dia umpamanya di HKI atau HES, maka dia tambah nanti qawaid fiqhiyahnya 1 dan 2. Kemudian fikih ibadah 1, fikih ibadah 2, fikih munakahat. Fikih munakahat kalau dia di HKI itu ada fikih munakahat kedua. Nahwu 1, nahwu 2. Ilmu nahwu 1, ilmu nahwu 2. Kalau dia di PBA nanti ada ilmu nahwu 3 dan ilmu nahwu 4. PBA itu pendidikan bahasa Arab dari prodinya. Kemudian fikih waris, demikian pula fikih waris kalau dia di HES atau di HKI nanti ada fikih waris 2. Nah. Kemudian sirah nabawiyah 1, sirah nabawiyah 2, khulafa ar-rasyidin, khilafah Umayyah dan Abbasiyah, pemikiran Islam kontemporer, bahasa Arab 1, bahasa Arab 2. Nah, kalau dia di PBA nanti ada bahasa Arab 3 dan 4. Saraf, kalau dia tarbiyah nanti kalau dia di PBA ada saraf 2. Ya, PBA itu pendidikan bahasa Arab. Kemudian akhlak Islamiyah, metode penelitian. Metode penelitian adalah bagaimana cara menulis makalah atau artikel-artikel ilmiah. Kemudian juga bagaimana menulis skripsi, mempersiapkan skripsi atau tesis S2 atau disertasi S3. Kemudian PKL dan KKU. PKL ini adalah praktek kerja. Kalau dia di tarbiyah, maka dia harus praktek ngajar di sekolah-sekolah. Kalau dia di HES atau HKI tadi, hukum tadi, HKI dan HES, maka dia akan praktek di KUA atau di pengadilan agama. Baik. Kemudian skripsi dan KKN. KKN ini adalah kuliah kerja nyata, yaitu mahasiswa diturunkan selama sebulan ke masyarakat, dipilih daerah-daerah yang membutuhkan dakwah. Di sana mereka akan mengembangkan ilmu yang didapat di kampus, apakah itu mengajar anak-anak TPA, wirid ibu-ibu, bapak-bapak, menggerakkan generasi muda untuk belajar Islam, atau kegiatan sosial, umpamanya membersihkan masjid atau menghidupkan musala yang tidak dipakai dan seterusnya, diajak masyarakat untuk menghidupkannya dan sebagainya. Tapi itu mata kuliah institusi, yang mana mata kuliah ini wajib diambil oleh semua mahasiswa dari semua prodi. Kemudian mata kuliah prodi masing-masing, artinya apa? Kekhususan mata kuliah prodi. Di masing prodi itu memiliki khusus mata kuliah dia, tidak dipelajari oleh mahasiswa prodi lain. Seperti ekonomi syariah ini prodinya apa? Prodi ekonomi syariah apa saja kekhususan mata kuliah di sana atau mata kuliah khususnya di sana? Ya, jadi ekonomi syariah ini ya banyak mata kuliah mendukung untuk menjadi apa? Pembisnis atau menjadi pengusaha atau bekerja di lembaga-lembaga keuangan. Nah, apa saja mata kuliahnya? Pengantar ilmu manajemen, pengantar bisnis Islam, lembaga keuangan dan perbankan Islam, matematika ekonomi Islam, manajemen zakat dan wakaf produktif, etika bisnis Islam, ekonomi dan keuangan Islam, perekonomian Indonesia, kewirausahaan Islam, pengantar akuntansi, statistik ekonomi deskriptif dan inferensial, ekonomi dan keuangan Islam 2, ekonomi mikro Islam, analisis kelayakan bisnis Islam, ekonomi makro Islam, analisis resiko bisnis Islam, manajemen produksi dan operasi, keuangan dan publik Islam, kebijakan fiskal dan moneter,
ekonomi Islam, ekonomi dan perdagangan internasional. Jadi untuk SMK lebih tepat ini, ya, yang mau menjadi pengusaha. Ya. SMK kan banyak yang memiliki umpamanya bisnis, ya, apakah itu pengolahan hasil pertanian, itu bisnis. Jadi pengusaha bisa. Ya. Baik. Kemudian mata kuliah khusus bagi prodi MPI, itu manajemen pendidikan Islam. Nah, ini tadi kita katakan bukan berarti dia hanya bisa untuk menjadi pimpinan sekolah, tidak, tapi juga bisa jadi guru karena dia juga memiliki ilmu di situ. Maka di antara mata kuliah khusus di prodi MPI ini adalah, yaitu pertama Tarbiyah Islamiyah 1, ilmu pendidikan psikologi perkembangan, pengembangan kurikulum, Tarbiyah Islamiyah 2, statistik pendidikan, manajemen strategik, manajemen sumber daya manusia, manajemen mutu dan supervisi sekolah, manajemen kurikulum berbasis TIK, metodologi penelitian manajemen dan kependidikan. Kemudian manajemen sarana prasarana. Nah, ini juga penting. Ya, sarana prasarana bagaimana, jangan baru dibangun toilet situ dibongkar lagi, ya, atau kerannya cepat rusak sebagainya. Kan harus ada manajemennya, pengkajian sarana prasarana tadi. Manajemen keuangan berbasis TIK, manajemen lembaga pendidikan Islam, pengembangan lembaga pendidikan Islam, manajemen perpustakaan, manajemen pendidikan luar sekolah, manajemen sekolah luar biasa. Kemudian manajemen training, ya, mau mengadakan organizer acara perkawinan, umpamanya antum buka sebagai organizer, umpamanya, ya, sekarang kan lagi marak bisnis itu, organizer Islami, umpamanya, ya, untuk walimahan, ya, diminta untuk mengadakan akikah dan acara, umpamanya. Baik. Kemudian pengabdian TPA RA atau PAUD dini, kemudian manajemen berbasis Al-Quran. Itu mata kuliah khusus pada prodi MPI, manajemen pendidikan. Baik, apa pula mata kuliah khusus pada IAT? Apa itu IAT? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu ulumul Quran 2 dan 3, tafsir 3 dan 4, ilmu qiraat, sejarah penulisan tafsir, studi kitab tafsir, ilmu tafsir, usul tafsir, qawaid tafsir atau kaidah tafsir, ya. Tafsir maudhu'i, ya. Metode penelitian tafsir, sejarah penulisan hadis, takhrijul hadis, ulumul hadis 2 dan 3, hadis 1 dan 2, qawaid tarjih indal mufassirin, syubhat haulal Quran. Ini mata kuliah khusus pada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik. Berikutnya mata kuliah khusus pada prodi akhwal sosial, yaitu fikih hukum keluarga Islam. Usul fikih 2, usul fikih 3, pengantar ilmu fikih, qawaid fikih 2, qawaid fikih 3, fikih waris 2, fikih kontemporer, fikih hudud, fikih wakaf dan perjanjian, fikih munakahat 2, ya, karena satunya sudah dipelajari di institusi. Kemudian administrasi perkawinan di Indonesia, maqasid syariah, siasah syariah, advokasi Islam, kalau ada yang berminat jadi pengacara, ya, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, psikologi keluarga, ya, peradilan di Indonesia, manajemen konflik, fikih perdagangan. Nah, ini diantara mata kuliah khusus bagi prodi HKI atau hukum keluarga Islam. Berikutnya prodi atau program studi PBA, pendidikan bahasa Arab. Prodi ini bukan berarti antum belajar bahasa Arab, tapi maksudnya apa? Bagaimana menjadi guru bahasa Arab, bukan maksudnya belajar bahasa Arab. Baik, apa saja mata kuliah khusus di prodi PBA ini ditambah dari prodi yang institusi tadi? Itu ilmu nahwu 3, ilmu nahwu 4, ilmu saraf 2, fahmul masmu', muhadasah 1, muhadasah 2, kitabah, qiraah 1, qiraah 2, imla, balaghah, pengantar sastra Arab, sejarah bahasa dan sastra Arab, terjemah. Terjemah itu maksudnya apa? Bagaimana antum menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, antum pemainnya lihat ada buku bagus tentang fikih, tentang akhlak, tentang ibadah, nasihat-nasihat, antum terjemahkan, nanti antum kirim ke percetakan, dijual. Ya, adalah sumber duit itu. Baik. Kemudian setelah itu pengembangan kurikulum dan materi ajar bahasa Arab, ilmu ma'ajim, psikologi pendidikan,
Karena dia guru harus tahu ilmu psikologi. Insya 1, Insya 2 metode pengajaran bahasa Arab. Itu mata kuliah khusus pada prodi PBA. Taib, apa pula mata kuliah khusus pada HES, hukum ekonomi syariah atau muamalah, fikih muamalah. Yang pertama adalah yaitu qawaid fikih 2, usul fikih 2, fikih muamalah 1, fikih muamalah 2, pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, pengantar hukum bisnis, hukum perjanjian syariah, hukum perdata Islam, hukum pajak dan zakat, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum perbankan syariah, hukum lembaga keuangan non syariah, hukum lembaga keuangan syariah non bank, hukum ketenagakerjaan, metode penelitian hukum ekonomi syariah, perkembangan hukum ekonomi Islam, etika bisnis syariah, komunikasi bisnis syariah. Jadi itu prodinya dan itu kurikulumnya. Baik. Sekarang siapa yang menjadi dosen di sana? Karena walaupun kurikulumnya bagus, kalau tidak didukung oleh tenaga pengajar yang mumpuni, juga sama, nggak juga akan mengeluarkan lulusan yang berkualitas. Nah, dosennya adalah di sini ada 39 orang dosen, ya, dengan 11 orang doktor, 9 dari Medina. Ya, ini ya tenaga pengajarnya, taib, ya, ada 11 orang doktor, ya, sebagian besar adalah tamat Madinah. Kemudian juga selisanya adalah S2 ya, karena mengajar di S1 tidak boleh S1 juga, minimal dia telah S2. Ya. Taib. Ini nama-nama dosennya mungkin ada yang antum kenal, dan juga salah seorang syekh ada di sini mengajar, yaitu Dr. Muhammad Atiyah Al-Juburi. Beliau asal dari Irak, tamat S3 jurusan fikih di Universitas Islam Madinah. Taib. Taib. Fasilitasnya apa saja? Ini fasilitasnya. Ya, ini kampus, ini asrama putri. Untuk asrama putri hanya 6 orang satu kamar dengan 2 kamar mandi, ya, dan juga ada jemuran. Kemudian asrama ini baik putra maupun putri itu telah disediakan ranjang, kasur, bantal, tidak ada namanya pemungutan uang pangkal atau uang sapras, nggak ada. Itu sudah tersedia di asrama. Baik. Baik, kemudian untuk akhwat ada bonus, setiap kamar juga disediakan kaca. Biar nggak lupa bentuknya gitu kan, masih bentuk yang lama atau udah baru gitu kan. Nah, disediakan kaca, jangan-jangan setiap pagi berubah wajahnya. Baik. Ini kampus yang sedang dibangun dan akan dipakai insya Allah selesai akan dipakai di Agustus ini. Jadi tahun ajaran baru ini akan dipakai kampus baru ini. Dan ini kelas dilengkapi AC, ya, asrama juga ber-AC dan berkipas. Baik. Kemudian juga kelas dilengkapi AC dan juga proyektor. Setiap kelas ada proyektor dan juga ada AC-nya. Kemudian ada kegiatan kajian ilmiah. Kemudian fasilitas olahraga yang lengkap, ada lapangan futsal 3, ada lapangan basket 3, dan juga ada 3 lapangan voli, kemudian juga sarana olahraga lainnya. Ini masjid, kapasitasnya 2000 orang. Ya. Apa keunggulan Stay Insya? Keunggulan pertama, dosen ya lulusan luar negeri. Fasilitas sarana lengkap, prodi pilihan sangat bervariatif, ya, biaya perkuliahan yang sangat terjangkau. Nanti lihat biaya perkuliahannya, ya. Kemudian mengadopsi kurikulum Madinah, beasiswa full bagi penghafal 30 juz. Jauh dari kebisingan, kampus terletak di pusat kota, tidak sejauh Ma'had Al-I'tisam dari Gunung Kidul ya. Baik, ya, hanya 15 menit dari bandara. Ma'atisan juga 15 menit dari bandara Gunung Kidul kan. Baik. Ya,
Jadi 15 menit dari bandara tidak. Dan juga ada penerbangan langsung Jogja Pekanbaru. Jadi penerbangan langsung ada di Jogja Pekanbaru. Baik. Kemudian kawasan ikhwan dan akhwat terpisah, kajian dan halaqah ilmiah, menyediakan asrama, tidak ada biaya daftar ulang setiap semester, ya, hanya bayar uang semester saja, juga tidak ada uang ujian akhir semester, juga tidak ada. Posisi kampus di pusat kota, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Baik, berapa biaya kuliah di sini Ustaz? Nah, biaya kuliah adalah pendaftaran 400.000. Baik. Kemudian biaya jaket, perpustakaan, kartu mahasiswa dan kegiatan mahasiswa selama pendidikan 700.000. Selama pendidikan, hanya satu kali selama pendidikan. Pendaftaran juga satu kali aja, nggak usah daftar 5 kali, satu kali daftarnya. Ya, satu kali pendaftaran hanya 400.000. Kemudian uang kuliah 1 semester 3 juta. 1 semester, bukan setiap bulan. Ya. Kemudian ada uang sumbangan pembangunan itu 5 juta, bisa diansur 3 kali. 2 juta, 1,5, 1,5 selama pendidikan hanya 1 kali. Baik. Uang asrama 2,5 juta 1 semester. 1 semester. Ya, dengan fasilitas yang tadi ada kipas, ada AC, kemudian juga bagi akhwat itu hanya 6 orang per kamar, 2 kamar mandi, kemudian juga sudah tersedia situ ranjang, kasur dan bantal. Baik. Kemudian laundry 150.000 bagi yang mau laundry, yang mau cuci sini juga boleh. Laundry 1 bulan 150.000, 1 bulan, bukan setiap pekan. Kemudian makan 950 setiap bulannya. Ya, diperkirakan 1 kali makan itu 10.000, berarti kalau 1 bulannya 900.000. 50.000-nya untuk gaji tukang masak. Ya. Nah, itulah biaya-biaya yang ada di Stay Imsya, ya. Kalau antum banding dengan kampus lain, bisa kita banding dengan kampus lain, kita coba lihat. Nah, nanti kita lihat, ya. Kita selesaikan dulu materi ini. Baik. Ini tes. Nah, ini kegiatan dokumentasi mahasiswa. Ini kegiatan mahasiswa, ya. Ini ada tahsin mahasiswa, ada suasana ujian akhir dan macamnya. Ini kuliah umum bersama Atasé Kedutaan Saudi Arabia. Ini suasana ketika pengenalan mahasiswa baru. Ini adalah ruangan olahraga khusus untuk akhwat nih, sebetulnya indoor. Ini untuk akhwat di dalam ruangan, tidak terbuka. Ada basketnya, ada badminton dan seterusnya. Kemudian ini adalah acara pertemuan mahasiswa. Ini juga kegiatan ospek. Ini bentuk-bentuk kegiatan. Ada berbagi takjil kepada masyarakat. Ada kegiatan bermanah. Dan juga ini ada kegiatan kemahasiswaan BEM. Jadi ada beberapa kegiatan organisasi di sana, ada BEM, BEM-nya terdiri ada BEM akhwat, ada BEM ikhwan. Kemudian setiap prodi juga punya organisasi sendiri, ya, organisasi prodi masing-masing, terpisah antara ikhwan dan akhwat juga masing-masing. Kemudian juga ada organisasi keasramaan, OKA, dan juga mereka punya program-program tersedia juga di asrama, baik ikhwan maupun akhwat. Ya, kalau akhwat itu macam-macam, nanti keterampilan yang diberi, apakah itu tata boga, tata busana, tadariyah, sebagainya. Mereka mengadakan seminar dan juga umpamanya seminar tentang pendidikan, ya, hal-hal berkenaan keluarga. Itu yang kemarin-kemarin sudah berjalan, ya, dari organisasi keasrama ini mereka mengundang pemateri-materi dengan seminar dari luar. Baik. Nah, ini yang indoor itu, yang ini lapangan olahraga yang memang khusus untuk akhwat ini, ya, futsal dan sebagainya. Kemudian di Panahan ini kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ini kalau kegiatan akhwat, ya. Ini asramanya akhwat, ini kegiatan akhwat, ya. Ini masjidnya, kajian fikih wanita, tahsin mahasiswi, ini kegiatan mahasiswi,
ini di masa keakraban mahasiswi, ini salat berjamaah di asrama, ini islahul lughah ya. Kalau di qiraat tahsin, ini ihsanul lughah, kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Kemudian ini adalah kegiatan buka puasa bersama ya. Baik. Ini kegiatan kita mahasiswi, kegiatan ospek, pemberian siswa mahasiswi yang terbaik, kegiatan bersama TNI ya. Jadi akhwat ini perlu dilatih, kalau ada suaminya yang nakal tinggal tempelin. Baik. Kemudian kegiatan qiraatul kutub ya, ini para akhwat, kemudian rapat panitia persiapan aspek mahasiswi, dan ini perkuliahan dan seterusnya. Nah, ini beberapa cuplikan dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus T Insya. Ini kegiatan wisuda perdana kemarin. Ini asrama mahasiswi dan juga kampus lama ya. Ini di belakang sana asrama mahasiswi, terus ada kampus lama ya. Ini kampus lama dan masjid ya, ruangan parkir sangat luas. Kemudian ini adalah kampus lama dan kampus baru. Ini kampus baru yang akan dipakai insya Allah di Agustus ini. Kemudian perumahan dosen ya. Ini gedung kampus baru yang sedang tahap penyelesaian pembangunannya. Baik, itu berapa gambaran tentang Stay Insya Pekanbaru. Ini kegiatan-kegiatan diikuti oleh Stay Insya di latar belakang nasional maupun internasional. Ini kuliah umum bersama Atas Sekretariat Saudi Arabia. Ini kunjungan atase ke kampus T Insya. Ini ke acara ospek. Ini kuliah umum bersama Ustadz Irwandi Tirmizi, pakar muamalat ya, fikih muamalah. Kunjungan dosen Universitas Islam Madinah. Ini bersama Imam Istiqlal. Ini wakil Menteri Agama. Terus bersama Menteri Agama. Ini pertemuan acara alumni Universitas Saudi di Indonesia, Jakarta. Ini konferensi internasional ASEAN di Bali bersama Menteri Agama Saudi, ini Duta Besar Saudi Arabia. Ini wakil rektor Universitas Islam Madinah. Ini bersama rektor-rektor di universitas di Indonesia. Ini kegiatan kajian habis maghrib.
Baik, itu sekilas tentang stay imsyah. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Baik, Odol, siapa yang mau tanya? Yang di atas, jika mau bertanya, mic-nya sedang berjalan. Jangan diambil. Ada yang apa dulu? Ada yang mau ditanyakan? Baik, Ikhwan, silakan. Ya ada. Odol, ada ikhwan yang mau tanya? Silakan, katakan. Gak usah malu-malu. Bismillah, ini mengawali. Nanti siapa tahu ada dari santri-santri kita yang mau bertanya. Untuk pertanyaan kami tadi disebutkan, mungkin perlu diperjelas terkait beasiswa tahfidz 30 juz. Alhamdulillah dari santri-santri kami, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, banyak di antara mereka yang sudah selesai hafalannya. Mungkin itu yang dari tadi ingin mereka tanyakan dan saya mewakili. Baik, untuk beasiswa 30 juz, ya, tidak ada yang 31 juz. Baik. Pertama dia mendaftar dulu, bayar uang pendaftaran, nanti sudah diterima, ya, baru dia ajukan ke kampus untuk mendapatkan beasiswa 30 juz. Persyaratannya membawa surat keterangan atau sertifikat baik dari pondok atau dari guru pengampu tahfidznya. Kemudian nanti di sana akan dites, ada lajnah yang tesnya. Ya. Kalau sudah lolos, maka dia akan dibebaskan biaya kuliah dan biaya asrama. Kemudian di stay imsyah bukan hanya itu beasiswa. Kalau yang di kampus hanya itu, tapi juga ada beasiswa dari Depak. Kalau dari Depak tuh tidak banyak-banyak, biasanya 10 juz. Itu biaya beasiswa tahfiz namanya, 10 juz saja disyaratkan oleh mereka. Kemudian juga ada biaya siswa yang temannya mahasiswa yang kurang mampu juga ada biasanya dari Depak. Kemudian juga ada biaya siswa KIP namanya. Kemudian juga sebagian Pemda, itu kalau yang sekarang, sebagian Pemda memberikan beasiswa juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah mereka. Jadi sebetulnya ada beasiswa lain tapi bukan dari kampus, dari pihak lain yang memberikan pada mahasiswa. Baik, ada yang lain? Silakan. Oh ya, tadi saya ingin bandingkan biaya kuliah sama antum ya, lupa. Kalau di kampus lain, bagaimana biayanya? Contoh biaya kampus sunnah yang lain ya, ini contohnya adalah biaya masuk 6 juta ya, kemudian biaya per semester ya, itu biaya masuk biaya semester 1, kemudian pendaftaran 450.000, biaya asrama 3.200.000 bagi putra, 3.400.000 bagi putri. Nah, itu perbandingan biaya yang ada di stay imsyah dengan kampus lain. Seperti ini juga, ini kampus ini biaya masuk adalah 6.750.000.
Jadi kalau di kampus lain itu biaya semesternya saja 6 juta. Di Stay Insya antum kumpulkan antara uang semester dan uang asrama masih belum sampai 6 juta. Itu baru 5.500.000. Itu perbandingan biaya kuliah. Kemudian di kampus lain juga punya namanya daftar ulang. Mereka juga memungut biaya daftar ulang setiap semester kepada mahasiswanya. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Tafadhol. Tidak ada yang mau tanya? Selesai? Baik, silakan. Tadi belum dijelaskan terkait dengan buku powernya, apakah nanti mencari sendiri atau di sana sudah? Kalau kuliah itu masing-masing dosen biasanya dia punya panduan masing-masing. Kalaupun kurikulumnya sudah ada, pokoknya mata kuliah ilmu tauhid 2 itu tentang asma wa sifat. Itu kalau bedanya kuliah dengan belajar halaqah masjid itu, kalau kuliah itu yang ditentukan adalah topik pembahasan. Adapun sumbernya diambil dari kitab terserah. Umpamanya tauhid asma sifat bisa tauhid asma husna punyanya Syekh Utsaimin, bisa akidah al-sunnah fi tauhid asma sifat punyanya Muhammad Khalifah Tamimi, atau kitab Tadmuriyah karena Syekh. Tapi yang ditentukan adalah topik, bukan kitab. Itu beda kalau kampus dengan belajar halaqah ilmiah di masjid atau belajar talaki. Kalau talaki kitab tertentu yang dipegang. Kalau di kuliah itu adalah topik pembahasannya. Kitabnya silakan mau kitab mana saja, yang penting apa? Memiliki penjelasan tentang poin yang dijelaskan oleh kurikulum. Nah, itu ini maksud. Umpamanya ketika belajar fikih umpamanya, kadang ada yang pakai fikih secara banyak Bulughul Maram, ada yang Umdatul fikih, terserah. Yang penting pembahasannya fikih ibadah ini gitu. Kitab yang dipakai ya terserah. Karena kalau kuliah itu tidak ada namanya muqarrar tetap. Itu kalau di tingkat SMA ya, atau belajar di halaqah ilmiah. Jadi kalau di kuliah itu diadakan topiknya. Lalu nanti antum membahas asma sifat silakan. Bahas di kitab mana aja, penjelasannya banyak, tidak dijelaskan kitab tertentunya. Ya, walaupun nanti ketika mengajar dosen akan memberikan maraji' pada antum. Topik ini adalah kitabnya A, B, C, D disebutkan. Jangan tauhid asma sifat. Maraji' dalam pelajaran tauhid asma sifat adalah umpamanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tauhid asma sifat punya Khalifah Tamimi. Kemudian syarah atau mukhtasar Tadmuriyah kayak Syekh Utsaimin, atau qawaid mustalah punya Syekh Utsaimin gitu. Jadi disebut oleh dia muqarrarnya. Yang apa namanya istilahnya maraji'nya. Itu beda kalau di kampus, belajar kampus dengan belajar di tingkat menengah ke bawah atau belajar di halaqah ilmiah. Tidak ada muqarrar. Yang ada itu adalah topik pembahasan. Umpamanya tauhid uluhiyah, bisa antum ambil kitab tauhid, syarah kitab tauhid, atau ulama-ulama yang membahas semuanya hukum nazar kepada selain Allah. Antum silakan ambil di kitab mana saja. Yang penting dia menjelaskan pembahasan tentang an-nazar li ghairillah, begitu. Baik, yang lainnya? Ayo dari Ikhwan, ada yang mau tanya? Baik, fadhol. Angkat tangan. Silakan ya, maju ke depan. Yalah. Sama-sama malu-malu antum. Langsung pertanyaan kan? Ya. Tadi kan disebutkan pas SKS institusi bahwa tiap mahasiswa wajib PKN. Nah, pertanyaannya, bagi mahasiswa yang masuk di prodi ekonomi syariah itu biasanya PKN-nya kemana? Banyak. Bahkan itu sudah lama berlangsung. Karena prodi-prodi yang pertama diadakan di STS.
Mereka ke perusahaan, belajar di sana. Di badan wakaf, mereka praktek di sana. Jadi kita kerjasama umpamanya Badan Wakaf Nasional, yaitu kita kerjasama. Nanti mereka kerja di sana. Bahkan ada mahasiswa kita yang awalnya magang bekerja di situ. Karena mereka melihat potensinya bagus, langsung diterima bekerja di tempat itu. Juga prakteknya ke perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Jadi masing-masing itu ada. Nanti ada KKL-nya ada. Ya. Baik. Yang lain? Padahal akhwat ada? Nah, nggak ada yang nanya HP ini. Boleh pakai HP nggak Ustaz? Biasanya hampir setiap mahat nanya itu. Atau mau bertanya tadi itu? Yang mau tanya tadi itu yang mau ditanyain nggak? Tafadhali, silakan. Kalau misal masuk jurusan bahasa Arab, pakai yang misal belum pasti itu pakai. Ya, gimana? Kalau misal masuk jurusan bahasa Arab, misal belum pasti ngomongnya pakai idat dulu kan? Idat. Maksudnya masuk idat dulu? Ya. Tidak. Karena gini, kan sudah belajar bahasa Arab 6 tahun dari Senawiyah sampai Aliyah. Kok idat lagi gimana maksudnya? Hampir lah umur. Sudah belajar 6 tahun, masuk idat lagi 8 tahun berarti bahasa Arab. Ya kan? Tidak ada lagi idat logawi. Begini, bahasa itu coba anjing. Ada orang ikut kursus 6 bulan berbahasa Inggris dia, bisa dia. Padahal ada orang belajar bahasa Inggris dari SMP sampai SMA, nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Sementara orang kursus 6 bulan bisa. Bahasa Arab orang kursus 6 bulan, bahkan nggak kursus. Di Arab Saudi, orang Bengali, orang Bangladesh, orang Filipina datang ke Arab Saudi nggak tahu bahasa Arab wala kalimah. Sampai di sana bisa berbahasa Arab. Kenapa bisa? Kunci dari berbahasa adalah ngomong. Walaupun antum hafal 1000 kosakata tapi nggak pernah ngomong, nggak akan ada. Antum hafal Al-Quran itu berapa kosakatanya di sana itu? Antum hafal banyak hadis, kosakatanya berapa di sana? Tapi nggak pernah diungkapkan dalam bentuk pembicaraan, maka tidak akan bisa. Jangankan manusia, binatang saja bisa belajar bahasa. Bisa, benar nggak? Antum lihat urung bewo, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Dia ngomong. Kalau antum nggak ngomong ya nggak bisa. Antum dari kecil bisa berbahasa Indonesia, kenapa? Bukankah antum di waktu kecil ini kok hidup dia nih? Taib, antum dari kecil kan belum bisa berbahasa. Ketika mulai mengucapkan kalimat-kalimat, antum diketawakan oleh orang, sering salah ngomong. Tapi kenapa antum bisa? Karena antum ucapkan, niru terus ngomong. Gitu. Jadi kalau mufradat antum hafal tidak diucapkan, nggak akan ada artinya. Jangankan antum, ustadz-ustadz yang sudah belajar saja belasan tahun di Saudi Arabia sana, ya, kemudian pulang ke Indonesia, kalau dia tidak membiasakan berbahasa Arab di Indonesia, banyak sekali kosakatanya hilang. Ya, maka akhirnya apa? Dia bahasa Arab pasif, baca kitab paham, tapi ngomong nggak bisa. Intinya ngomong. Dan jangan pedulikan kalau ada orang ngetawakan kita salah ngomong dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nggak perlu pedulikan. Seperti antum ketika nggak peduli ketika orang menertawakan antum saat kecil salah ngomong. Tapi 1 tahun berikutnya antum ketawakan dia. Dulu kamu ketawakan saya tidak bisa berbahasa Arab, saya ketawakan kamu yang tidak berbahasa Arab. Kita harus jangan terpengaruh dengan orang. Kita bentuk diri kita sendiri. Ya. Apa saja bahasa Arab yang hafal, ucapkan walaupun campur dulu dengan bahasa Indonesia. Ya, ila aina ya akhi, ila toilet. Enggak masalah, campur. Karena belum tahu umpamanya toilet itu apa bahasa Arabnya. Enggak apa-apa. Kalau antum yang bagus bilangkan ilal hammam, na'am. Dia tahu oh ilal hammam maksudnya toilet. Gitu. Mada tafal ya akhi? Ana aqra majallah. Ya kan? Majalah bahasa Indonesia itu, tapi bahasa Arab. Gitu. Majalah itu kan bahasa Arab. Banyak sekali bahasa Arab. Kursi itu kan bahasa Arab. Aina tajlis? Ajlis alal kursi. Kan tinggal dipraktekkan sebenarnya. Kalau antum tidak praktekkan, cukup 2 kalimat, 3 kalimat sehari antum hafal, antum praktekkan itu sudah bisa berbahasa Arab.
Jadi bahasa itu intinya apa? Diucapkan, ya, bukan dipikirkan, direnungkan. Itu beda. Kalau bahasa itu diucapkan. Selama tidak diucapkan nggak akan bisa berbahasa Arab itu. Walaupun masuk idat lagi 4 tahun lagi, sudah 6 tahun dari asnawiyah aliyah, tambah idat 4 tahun lagi, tetap tidak akan bisa berbahasa Arab itu. Karena intinya bukan dari situ. Intinya adalah ngomong. Maka di Insya untuk mata kuliah yang agama itu secara umum sampaikan dalam bahasa Arab, kecuali mata kuliah yang umum tadi, yaitu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ya. Bentar. Berangkat dari kasus yang pernah kami analisa, kami pernah mengutus kader ke SPDI khususnya, ketika dia kurang dalam bahasa Arabnya berarti dia kan masuk IDA 1 tahun. Terus kemudian setelah itu daftar S1, ternyata nggak tembus juga. Akhirnya kita pindah ke kampus yang lain. Maka yang ingin kami tanyakan untuk tes seleksinya, jangan-jangan nanti sudah jauh-jauh ke Pekanbaru ternyata tesnya online, tes masuk online, dan itu nggak perlu datang ke Pekanbaru dulu. Mendaftar juga online. Jadi nanti dibagikan untuk yang pengabdian berapa orang atau yang sudah kelas 12. Nanti dibagikan ini 10. Apa namanya? Ada 70. Semua, total semua. Ya. Jadi pengabdian, akhwat, ikhwan semua 70. Yang kelas 12 juga semua. Kelas 12, 27 dan 33. Baik, ini dibagikan dulu untuk pengabdian. Nanti selesai dipegang pengabdian, pinjamkan ke yang kelas 12 untuk melihat saja. Ini ada brosur, bisa dibaca. Ini sudah ada barcode-nya. Ya. Untuk di sana tadi yang Ustaz sebutkan juga tidak dilarang memakai alat-alat komunikasi, tetapi tetap perlu dipergunakan pada tempat yang layak. Itu tidak dilarang, karena memang perkuliahan kadang-kadang membutuhkan untuk alat-alat komunikasi tersebut. Baik. Maka ya tadi yang disebutkan tesnya, daftarnya online, tesnya juga online. Kemudian setelah itu di pengumuman lulus baru dia bayar uang kuliah semester pertama. Kalau di asrama dia bayar uang asrama semester pertama. Itu. Jadi nggak buang-buang waktu, nggak bawa uang ke Pekanbaru kalau belum dinyatakan lulus. Ya, tesnya online. Baik. Yang lain? Baik, Padol. Ini santri apa pengabdian? Baik. Baik, Padol. Mau tanya terkait dengan jurusan Tahfidzul Quran. Yang menjadi pertanyaan sekarang itu misal terkait dengan qiraah dan juga tafsirnya. Kalau tafsirnya itu untuk apa itu? Tafsirnya dipelajari semuanya dari juz 1 sampai 30 atau ada beberapa juz yang secara khusus dipelajari. Sama qiraahnya itu satu secara apa? Secara khususnya satu atau semuanya 7 qiraahnya itu dipelajari. Baik. Pelajaran qiraat beda dengan pelajaran tahfiz. Kalau qiraat dia mempelajari ilmu Quran. Di Quran itu ada qiraat mutawatirah yang sab'ah mutawatirah dan juga qiraatan asyarah. Ya, qiraat ini paling dipelajari kalau untuk di jurusan tafsir ya qiraat sab'ah. Itu dipraktekkan karena tidak setiap kalimat dalam Quran itu ada 7 di pembacaannya. Ya, kalau tahfiz ya tahfiz. Itu muqarrarnya 10 juz. Untuk sekarang itu dia muqarrarnya adalah 3 juz terakhir, 7 juz awal. Sekarang muqarrarnya di stay untuk tahfizul Quran. Baik. Jelas? Baik. Satu lagi dari akhwat ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadwal tahfiznya. Mata kuliahnya ada di institusi. Jadi adalah 2 SKS setiap pekan. Itu kalau yang mata kuliah institusi.
Nah itu sesuai jadwal perkuliahan. Kadang pagi, kadang siang. Dalam setiap pekan itu hanya 5 hari kuliahnya. Dalam sehari itu hanya 3 mata kuliah. Setiap mata kuliah itu 2 SKS. Masuk jam 8, untuk jam pertama keluar jam 9.40. Jam kedua masuk jam 10, keluar jam 11.40. Jam ketiga masuk jam 1, keluar jam 2.40. Nah, selesai itu. Ya, itu kegiatan nanti di asrama. Mereka buat juga kegiatan untuk murajaatul hifz. Ada di asrama, imma sebelum maghrib atau setelah Isya. Jadi itu belajar bersama dan sebagainya. Ada juga mereka tahsinul lughah dan seterusnya. Baik, demikian. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Nanti ini brosurnya bisa diambil, dibagikan. Di sini ada data-data ataupun barcode yang bisa kalau mendaftar langsung di scan saja, nanti keluar persyaratan-persyaratannya. Untuk yang bertanya 2 dari santri dan 2 dari santriwati ada hadiah. Ini yang untuk santriwati, untuk santri yang tadi yang satu. Ini untuk akhwat. Baik. Nah. Manjadda wajada. Ya, manjadda wajada. Siapa yang sesungguh mendapat hadiah. Baik. Demikian, terima kasih atas segala waktu yang diberikan. Kemudian juga ada sertifikat mau diserahkan kepada mana sertifikatnya? Sertifikat belum ada di sini. Sama kalender juga. Ini sambil menunggu saya, ya, silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi. Kalau kita melihat kampus-kampus yang lain itu membuka 2 jalur pendaftaran, jalur prestasi dan jalur reguler. Kalau yang jalur prestasi itu biasanya tidak melalui tes, tapi langsung masuk ke kampus tersebut. Untuk Insya ini apakah ada program seperti itu? Kalau dia 10 besar tidak dites, asalkan ada surat keterangan dari pondok. Umpamanya surat keterangan bahwa santri yang masuk ini nilai sekian adalah itu. Dan itu untuk Ma'had Al-Iqtisam apakah sudah masuk? Sudah apa namanya dikategorikan sebagai? Enggak, ini informasi hanya di Ma'had Al-Iqtisam saja. Artinya kalau ada di antara santri-santri kami yang kami ajukan dan itu 10 besar di angkatannya, kami ajukan untuk daftar, bisa melalui jalur prestasi. Iya. Nah itu kesempatan yang terbuka lebar, ikhwan dan akhwat sekalian bergabung semua agar bisa semangat ya. Sebentar, kurang jelas pertanyaan tadi, diulangi. Gimana maksudnya? Untuk hadiah tersedia hanya 2. Apa? Masih ada hadiahnya? Hadiah cuma 2 tadi, itu makanya didiamin dulu. Ya, kalau seandainya tadi dibilang ada hadiah, pasti banyak yang tanya, ya kan? Makanya dilihat mana yang berani nanya, maka disimpan dulu hadiahnya. Nanti sudah selesai nggak ada yang bertanya, baru dikasih hadiahnya. Karena hadiahnya terbatas 2 akhwat, 2 ikhwan. Baik, jika ada yang mau tanya silakan. Nggak apa-apa, kan ada hadiah ini mau bertanya aja. Iya, Pak Dali. Ayo, silakan. Tafadhali.
Akhwat, bismillah. Tafadhali. Kegiatan ekstra buat putri apa ya? Apa? Ekstra? Ekstra kurikuler. Untuk akhwat. Untuk putri. Hah? Untuk putri. Oh, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler untuk putri. Tadi kita katakan kegiatannya bermacam-macam. Nanti di masing-masing organisasi itu mereka mengadakan kegiatan sendiri. Berasa apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi ada organisasi BEM Akhwat, itu mereka mungkin mengadakan seminar, mengadakan pelatihan, macam-macam. Ya, kemudian juga organisasi prodi. Prodinya juga masing-masing. Ada prodi yang organisasi prodi yang ikhwannya, ada organisasi prodi yang akhwatnya. Itu mereka juga tergantung keahlian di prodinya apa yang mau mereka tekankan. Di IAT mereka mengadakan daurah ilmu Al-Quran, mengadakan daurah tentang keahlian yang berkenaan dengan prodi mereka. Nah, itu ekstrakurikuler. Ataupun ya bermacam-macam, ada keterampilan. Kalau di asrama itu mereka lebih agak umum, topik-topik mereka pakai. Yang mereka adakan ekstrakurikuler ada yang sudah mereka laksanakan seperti seminar-seminar tentang kebersihan diri, atau istilahnya kalau wanita itu butuh ke tata boga, tata busana, dan tata rias. Itu jadi sehingga kalaupun suaminya tidak punya uang banyak, tapi dia tetap bisa menghiasi rumahnya dengan apa itu modelnya gitu. Ya. Jadi bermacam hal. Jadi umpamanya masak itu bagaimana tanpa banyak bumbu tetap enak. Umpamanya seperti itu. Jadi ada bimbingan-bimbingan yang memang dibutuhkan baik oleh wanita di dalam keluarganya maupun untuk usaha-usaha di luarnya. Termasuk ilmu parenting, ilmu bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Itu diberikan di dalam pelatihan-pelatihan ekstrakurikuler mereka. Tafadhal, ini sertifikat buat Pondok Pesantren Al-I'tisam. Mana yang tukang fotonya? Oke, keren. Ini hadiah buat di kantor. Taib, terima kasih ya. Selamat nanti bergabung Stay Insya. Ustaz tunggu di sana. Nanti ngomong saya dari santri Gunung Kidul, Ustaz. Nah, ya. Nanti tahun depan Ustaz kesini lagi. Tapi kalau nggak ada yang daftar, Ustaz nggak kesini lagi tahun depannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena habis ini Ustadz juga mau ke Hamalatul Quran ya. Semoga antum semua diberikan taufik oleh Allah SWT mendapatkan ilmu yang manfaat, amal yang soleh, selalu diberikan kesehatan dan juga kesungguhan dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.